Di sebuah desa berbatu di lereng pegunungan Calabria, seorang perempuan tua menyapu ambang pintu rumah kusam di jalanan sempit. Cat dindingnya mengelupas, dan di sepanjang jalan itu, hampir tidak ada tanda kehidupan ekonomi. 4.000 jiwa, jalanan berbatu, rumah-rumah kusam, nyaris tanpa pekerjaan. Di atas kertas, salah satu titik termiskin di seluruh Eropa Barat. Namun di balik dinding yang mengelupas itu, ada sesuatu yang tidak tampak oleh mata yang lewat begitu saja. Sebab dari gang senyap inilah perintah-perintah diucapkan dengan bisikan. Bisikan yang menggerakkan miliaran euro melintasi 3 benua, bahkan mungkin menyentuh kota tempat kita tinggal. Lalu kita bertanya, apakah kemiskinan ini benar-benar kebetulan, ataukah topeng yang sengaja dipelihara? Bagaimana mungkin desa yang tampak tak punya apa-apa ini menjadi jantung sebuah kekuasaan yang tak terlihat? Mari kita telusuri bagaimana kesunyian di permukaan bisa menjelma menjadi bentuk kekuasaan yang paling sempurna. Bagaimana mungkin sebuah desa miskin menjadi benteng dari imperium yang mengelola puluhan miliar euro setiap tahun? Mengapa organisasi kriminal terkaya di dunia memilih bersembunyi di dalam kemiskinan? Dan benarkah negara Italia sedang kalah melawan organisasi ini? Atau keduanya telah lama hidup dalam keseimbangan yang jauh lebih rumit ketimbang sekedar perang polisi dan penjahat? Bersama Ruang Makro, mari kita masuki imperium keheningan bernama 'Ndrangheta ini. Ketika kita mendengar kata mafia, ingatan kita seringkali langsung tertuju pada Sisilia, pada Cosa Nostra, mafia Sisilia yang selama puluhan tahun dibentuk oleh film-film Hollywood. Namun para penyidik anti-mafia Italia hari ini menunjuk ke arah yang berbeda. Ke seberang selat dari Sisilia, ke wilayah Calabria yang jarang dibicarakan. Di sanalah bercokol 'Ndrangheta, organisasi yang oleh Europol, Badan Penegak Hukum Uni Eropa, disebut termasuk jaringan kriminal paling kuat di dunia, dengan estimasi pendapatan sekitar 44 miliar dolar per tahun. Lembaga riset Italia Demoskopika bahkan pernah memperkirakan dalam laporan 2013, perputaran uang organisasi ini mencapai 53 miliar euro per tahun, sekitar 3% produk domestik bruto Italia, sebuah angka yang diduga setara pendapatan McDonald's dan IKEA digabung menjadi satu. Dan di titik inilah muncul paradoks pertamanya. Kekayaan sebesar itu nyaris tak tampak di tanah kelahirannya. Tidak ada pencakar langit, tidak ada villa megah. Sang bos klan konon menghuni apartemen sederhana lantai 3, tampak seperti kakek pendiam. Dan ketika jurnalis bertanya, jawaban warga nyaris seragam. Apa itu? Di sini tidak ada. Kami orang baik. Keheningan semacam ini bukanlah kebetulan, melainkan sistem yang dirancang. Dan untuk memahami bagaimana sistem itu bekerja, kita perlu kembali ke akarnya, hampir 200 tahun ke belakang. Dari sinilah cerita akan kita mulai. Untuk memahami bagaimana sebuah organisasi dari desa pegunungan bisa tumbuh sebesar itu, kita perlu kembali ke tahun 1861, saat semenanjung Italia yang selama berabad-abad terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, akhirnya disatukan menjadi satu negara. Namun penyatuan di atas kertas tidak serta-merta menghadirkan negara dalam kehidupan nyata. Bagi para petani di selatan, terutama di Calabria yang terkurung pegunungan Aspromonte, pemerintahan baru di utara terasa seperti kekuasaan asing. Negara itu datang untuk menarik pajak dan merekrut tentara, tetapi nyaris absen dalam urusan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Dan di ruang kosong yang ditinggalkan negara inilah, tumbuh kelompok-kelompok lelaki yang menyebut diri mereka orang-orang terhormat. Pada akhir abad ke-19, catatan pengadilan di Calabria mulai dipenuhi oleh kelompok yang disebut Picciotteria, yaitu persaudaraan penjara dan jalanan yang mengatur wilayah dengan kekerasan dan kode kehormatan. Sebuah pola yang, seperti ditelusuri Diki dalam Blood Brotherhoods, tumbuh persis di ruang yang ditinggalkan negara itu. Dari sanalah lahir nama yang kita kenal hari ini. Kata 'Ndrangheta sendiri diduga berasal dari bahasa Yunani, Andragatia, yang berarti keberanian atau kejantanan yang berbudi luhur, sebuah organisasi kriminal yang menamai dirinya dengan kata kehormatan. Dan disitulah kita mulai melihat cara organisasi ini memandang dirinya sendiri, bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai tatanan sosial tandingan, sebuah pemerintahan bayangan bagi tanah yang merasa ditinggalkan pemerintah aslinya. Selama 1 abad berikutnya, organisasi ini tumbuh mengikuti irama tanahnya sendiri.
Ketika kemiskinan memaksa jutaan orang bermigrasi ke Australia, Kanada, Jerman, dan Amerika, sebagian klan ikut menyeberang bersama mereka. Namun di sini kita perlu berhenti sejenak. Perpindahan itu bukanlah pelarian dari kemelaratan, melainkan perluasan jaringan yang membawa serta cara pandang, ikatan darah, dan aturan tak tertulis yang selama ini menopang mereka di kampung halaman. Kriminolog Federico Varese dalam bukunya Mafias on the Move memaparkan temuan yang mengejutkan. Kebanyakan organisasi mafia justru gagal ketika mencoba berpindah wilayah, sebab kekuatan mereka berakar pada kontrol teritorial yang sangat lokal. Namun Ndrangheta menjadi pengecualian besar. Berkat struktur berbasis keluarga dan gelombang diaspora yang membawa serta ikatan darah itu, organisasi ini berhasil menanam cabang yang hidup hingga hari ini di Eropa Utara, Australia, hingga Amerika Latin. Artinya, jauh sebelum istilah globalisasi menjadi populer, organisasi dari desa pegunungan ini sudah menjadi perusahaan multinasional dalam bentuknya yang paling gelap. Struktur intinya, yaitu Ndrina atau unit keluarga inti, membuat pengkhianatan berarti mengkhianati darah sendiri. Lalu dari mana modal awal imperium ini berasal? Jawabannya membawa kita ke salah satu babak paling kelam dalam sejarah Italia modern, industri penculikan. Sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an, Italia dilanda gelombang penculikan berbayar tebusan. Sebagian besar penculikan itu ditelusuri kembali ke klan-klan yang sama. Para korban, umumnya anggota keluarga kaya dari Italia Utara, disekap berbulan-bulan di gua-gua dan gubuk pegunungan Aspromonte, wilayah yang oleh penduduk setempat dijuluki gunung yang tidak bisa ditembus. Kasus paling menggemparkan terjadi pada tahun 1973 ketika John Paul Getty yang ketiga, cucu dari orang terkaya di dunia saat itu, diculik di Roma. Ketika sang kakek menolak membayar, para penculik mengirimkan potongan telinga korban kepada sebuah surat kabar. Tebusan jutaan dolar akhirnya dibayarkan, dan penyelidikan kemudian mengaitkan operasi ini dengan klan-klan di Calabria itu. Namun jauh melampaui drama penculikannya, ada pertanyaan sederhana yang mendesak, kemana uang itu mengalir? Para penyidik dan sejarawan mafia meyakini bahwa uang tebusan dari era ini, yang totalnya ditaksir ratusan juta dolar, menjadi modal awal yang diinvestasikan ke dua bisnis baru, konstruksi, dan yang menentukan segalanya, perdagangan kokain. Dengan kata lain, imperium narkoba yang hari ini mengalirkan puluhan miliar euro itu dibangun di atas tangisan para sandera di gua-gua Aspromonte. Sebuah organisasi yang tahu cara mengubah penderitaan menjadi modal, lalu modal menjadi kekuasaan. Namun bagaimana uang sebesar itu bisa tetap tak terlihat? Namun angka-angka tadi belum menjelaskan hal yang paling penting. Mengapa organisasi ini bertahan, tepat ketika mafia-mafia lain berguguran satu persatu? Untuk menjawabnya, kita perlu memandang bukan pada senjata atau uangnya, melainkan pada bahan bakunya, darah. Struktur dasar organisasi ini adalah apa yang disebut Ndrina, yaitu sel yang dibangun di atas satu keluarga inti. Anggotanya direkrut dari anak, keponakan, sepupu, sementara ikatan antar sel diperkuat lewat perkawinan antar klan. Sosiolog Letizia Paoli di bukunya Mafia Brotherhoods menjelaskan bahwa model kekerabatan inilah tembok pertahanan paling efektif organisasi ini. Sebab, mengkhianati organisasi berarti mengkhianati keluarga sendiri, mengirim ayah, kakak, dan paman ke penjara, lalu hidup sebagai orang terbuang. Perbedaan mendasar dengan Cosa Nostra, mafia asal Sisilia, terletak persis di titik ini. Ketika negara Italia menggelar persidangan raksasa pada era 1980-an, ratusan anggotanya memilih menjadi pentito, yaitu mantan anggota yang membelot dan bersaksi bagi negara demi keringanan hukuman. Kesaksian merekalah yang meruntuhkan separuh kekuatan Cosa Nostra. Namun resep yang sama nyaris tak pernah berhasil di selatan sana. Anggota yang berkhianat bisa dihitung jari, sebab yang harus mereka hianati bukanlah rekan kerja, tetapi meja makan keluarga mereka sendiri. Ikatan darah itu kemudian dikunci dengan ritual. Kepolisian Italia pernah berhasil merekam sebuah upacara pengukuhan anggota baru, gambar yang sangat langka, dan isinya terdengar seperti liturgi agama. Sumpah setia seumur hidup, disertai peringatan bahwa peluru telah disiapkan bagi yang melanggar. Jaksa anti mafia Nicola Gratteri
yang lahir dan besar di tanah yang sama dan telah hidup di bawah perlindungan bersenjata 24 jam sehari selama puluhan tahun, berhasil menguraikan kode-kode internal organisasi ini. Di dalamnya termuat doktrin yang mengerikan dalam kesederhanaannya. Bila organisasi memerintahkan, seorang anggota harus siap membunuh ayahnya, ibunya, saudaranya sendiri. Kesetiaan pada organisasi ditempatkan di atas ikatan darah yang menjadi fondasinya. Gratteri bersama sejarawan Antonio Nicaso menuliskan temuan ini di buku Fratelli di Sangue atau Saudara Sedarah, sebuah judul yang merangkum seluruh anatomi organisasi dalam 2 kata. Namun darah, sekuat apapun ia mengikat, belum menjelaskan bagaimana ikatan itu menyebar melintasi benua. Kita pun tiba pada paradoks yang barangkali paling mengusik. Wilayah yang melahirkan organisasi ini adalah salah satu daerah paling religius di Italia, tempat iman dan kejahatan tumbuh dari tanah yang sama. Setiap minggu pagi, alun-alun San Luca dipenuhi para lelaki yang berbincang seusai misa, sementara para perempuan berpakaian hitam membantu jalannya ibadah. Sebuah pemandangan desa yang tenang, hampir suci, di lereng timur pegunungan itu. Namun, sebagian besar penduduk desa memiliki kerabat di dalam organisasi, termasuk sang pastor sendiri, yang 3 sepupunya mendekam di penjara ketika ia memilih jalan imamat. Batas antara umat dan pelaku menjadi kabur di sini. Penyelidikan polisi bahkan mengungkap bahwa selama bertahun-tahun, para petinggi klan diduga memanfaatkan ziarah tahunan ke Sanktuari Bunda Maria di pegunungan dekat San Luca sebagai momen pertemuan besar organisasi. Iman dan kejahatan, ibadah dan omerta, hidup berdampingan di alun-alun yang sama. Omerta sendiri adalah istilah Italia untuk kode diam, yaitu kesepakatan tak tertulis bahwa urusan internal tidak pernah dibicarakan kepada pihak luar, apalagi kepada negara. Bagi masyarakat luar, keheningan itu tampak seperti kebohongan kolektif. Namun bagi yang hidup di dalamnya, ia adalah campuran antara loyalitas, ketakutan, dan pengetahuan sederhana bahwa mereka yang bersuara jarang berumur panjang. Dunia luar sendiri baru benar-benar terbangun pada skala organisasi ini di suatu pagi bulan Agustus 2007. Dan ironisnya, peristiwa itu terjadi bukan di Italia, tetapi jauh di jantung Eropa industri, di Jerman. Di depan sebuah restoran Italia di kota Duisburg, 6 pria muda ditemukan tewas, ditembak di dalam 2 mobil, dieksekusi dengan puluhan peluru seusai merayakan sebuah ulang tahun. Penyelidikan mengungkap bahwa pembantaian itu adalah babak terbaru dari sebuah dendam keluarga yang berasal dari tempat yang sudah kita kenal, San Luca. Perseteruan antar klan yang dilaporkan bermula dari kejadian yang nyaris absurd. Perseteruan itu bermula belasan tahun sebelumnya dari saling lempar telur antar anak muda pada sebuah perayaan karnaval, yang kemudian membesar menjadi rangkaian balas dendam berdarah yang menewaskan belasan orang dari kedua belah pihak. Bahwa sebuah pertengkaran karnaval di desa berpenduduk sekitar 4.000 jiwa bisa berujung eksekusi 6 orang di Jerman 2 windu kemudian, memberitahu kita 2 hal. Betapa panjangnya ingatan organisasi ini terhadap dendam, dan betapa jauh jangkauan tangannya melampaui pegunungan tempatnya lahir. Pembantaian yang tadi kita bahas mengubah cara Eropa memandang jaringan ini. Dari sekedar urusan sebuah wilayah selatan, menjadi ancaman yang melintasi batas-batas negara. 3 tahun setelahnya, giliran negeri asalnya sendiri yang membuka mata lebih lebar terhadap apa yang selama ini tumbuh di halaman belakangnya. Pada musim panas 2010, operasi polisi raksasa bersandi Crimine menangkap sekitar 300 orang sekaligus. Namun, yang lebih penting dari jumlah tangkapannya adalah apa yang diungkapnya kepada para penegak hukum. Selama puluhan tahun, para penegak hukum menduga jaringan ini hanyalah kumpulan longgar klan keluarga yang berjalan sendiri-sendiri. Rekaman penyadapan memperlihatkan hal sebaliknya. Di atas ratusan drina, unit dasar berbasis satu keluarga inti, ada struktur koordinasi puncak bernama Crimine atau Provincia, lengkap dengan pemimpin tertinggi yang dipilih. Pemilihan pemimpin itu dilaporkan berlangsung di tengah keramaian ziarah tahunan Sanktuari Bunda Maria yang tadi kita bicarakan. Artinya, di balik wajah kumpulan keluarga desa yang tampak tercerai-berai, tersembunyi sebuah negara bayangan yang menggelar kongresnya di bawah naungan pesta keagamaan. Lalu, bagaimana negara bayangan semacam ini bisa dilawan? Lalu dari mana uang sebanyak itu berasal? Seperti angka puluhan miliar yang tadi kita catat. Pada titik inilah kisah desa pegunungan yang tampak miskin itu bersambung ke sesuatu yang melampaui dirinya sendiri.
jalur pelayaran global. 50 km dari Reggio Calabria di pesisir barat berdiri Gioia Tauro, salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di Laut Tengah. Setiap tahun, jutaan kontainer transit di sana mengalir mengikuti denyut perdagangan dunia. Di antara jutaan kotak baja yang melewati pelabuhan itulah, tersembunyi mesin uang utama organisasi ini, kokain. Lewat gerbang yang sama, sebagian besar arus barang haram menuju benua ini mengalir masuk. Dan jaringan yang berakar di ujung selatan itu, kini menjadi pemain dominan di pasar global. Bukan sekedar dugaan, tetapi sesuatu yang terdokumentasi dalam laporan-laporan anti-mafia dari tahun ke tahun. Sebagian besar kokain yang masuk ke Eropa diperkirakan transit lewat pelabuhan-pelabuhan yang mereka pengaruhi. Cara kerjanya, seperti dijelaskan jaksa anti-mafia Nicola Gratteri, menyerupai sebuah perusahaan dagang multinasional yang tertata rapi. Organisasi menempatkan anggota keluarga langsung di negara-negara produsen seperti Kolombia, Ekuador, dan Meksiko. Bukan perwakilan biasa, tetapi darah sendiri, untuk membeli langsung dari sumbernya dan memangkas semua perantara. Pada titik inilah logika unit dasar mereka, yaitu Ndrina, sel berbasis satu keluarga inti, memperlihatkan kekuatannya. Barang dikirim mengikuti arus perdagangan legal, tersembunyi di antara kargo pisang, tekstil, dan mesin, dijaga oleh ikatan yang nyaris mustahil dikhianati. Untuk memahami mengapa bisnis ini begitu sulit dimatikan, kita perlu melihat matematikanya sejenak. 1 kilogram kokain yang dibeli langsung di kawasan produsen dilaporkan bisa diperoleh hanya sekitar 1.000-an euro. Namun begitu tiba di jalanan kota-kota besar Eropa, nilainya berlipat menjadi puluhan ribu euro, belum lagi bila dipecah menjadi dosis eceran. Artinya, setiap kontainer yang lolos membayar kerugian dari berpuluh kontainer yang tertangkap. Inilah sebabnya penyitaan sebesar apapun nyaris tak pernah mengguncang mereka. Dalam struktur keuntungan semacam ini, barang yang disita hanyalah biaya operasional, seperti barang rusak dalam pembukuan sebuah perusahaan dagang biasa. Dan ada satu ironi sejarah yang layak kita catat. Pelabuhan Gioia Tauro lahir dari proyek industrialisasi besar-besaran pemerintah Italia untuk selatan yang tertinggal. Rencana pabrik baja yang akhirnya gagal, menyisakan pelabuhan raksasa di tengah wilayah miskin. Proyek yang dirancang untuk membebaskan kawasan itu dari keterbelakangan, dalam perjalanannya diduga malah menjadi gerbang emas bagi organisasi yang paling diuntungkan oleh keterbelakangan itu sendiri. Negara membangun infrastrukturnya. Siapa yang memanennya? Bayangkan sebuah pelabuhan yang tak pernah tidur, tempat ribuan kontainer berjejal setiap hari, dan di antara mereka, seorang kolonel Guardia di Finanza, yaitu polisi keuangan Italia, menyebut apa yang berlangsung di sana sebagai pertempuran harian. Dalam satu operasi yang terekam kamera dokumenter, lebih dari 1.000 kontainer harus diperiksa. Berbekal intelijen, petugas mengisolasi 54 kontainer berisi pisang dari Amerika Selatan, lalu membongkarnya kotak demi kotak dengan bantuan anjing pelacak. Yang mereka temukan bahkan tergolong baru bagi penyidik senior. Sebuah kontainer yang dibuat khusus dengan dasar palsu, dilapisi lembaran timah untuk mengelabui pemindai bea cukai, dan di dalamnya tersusun puluhan kilogram kokain padat. Temuan semacam ini membuka jendela kecil ke dalam skala investasi organisasi ini. Mereka tidak sekedar menyelundupkan, mereka diduga menyuap dan merusak rantai logistik hingga ke pabrik pembuat kontainernya sendiri. Dan setiap kali negara memperketat satu celah, celah baru ditemukan. Dalam permainan kucing dan tikus ini, kata sang kolonel, mereka nyaris selalu selangkah di depan. Namun kokain hanyalah wajah global organisasi ini. Di kampung halamannya, ia menghidupi dirinya dengan cara yang jauh lebih tua. Cara itu bernama pizzo, yaitu pajak perlindungan yang dipungut dari pengusaha lokal, sumber nafkah yang jauh melampaui usia kokain, dan karena alasan itulah paling sulit diberantas. Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke sebuah kerangka yang sampai hari ini menjadi rujukan utama. Sosiolog Diego Gambetta di bukunya The Sicilian Mafia menawarkan tesis yang tajam. Mafia pada dasarnya adalah industri perlindungan swasta. Di wilayah yang warganya tidak percaya pada negara, seseorang tetap harus membeli rasa aman, dan mafia hadir sebagai penjualnya. Perhatikan kelicikannya. Penjual rasa aman itu sekaligus satu-satunya sumber ancaman yang darinya orang perlu dilindungi. Sebuah model bisnis yang nyaris sempurna,
yaitu menjual obat untuk penyakit yang mereka ciptakan sendiri. Konsekuensi bagi yang menolak membayar bisa kita lihat pada kisah seorang pengusaha di kota Palmi. Sebut saja Gaetano. Ketika kelompok pemeras datang, ia melakukan sesuatu yang nyaris tak pernah dilakukan orang di sana. Ia memasang kamera tersembunyi, merekam para pemeras yang meletakkan tuntutan di atas meja, lalu menyerahkan seluruh rekaman itu kepada aparat. Sebuah tindakan yang menantang langsung kode diam yang mengikat wilayahnya, yaitu Omerta. Hasilnya di atas kertas tampak seperti kemenangan besar. 48 anggota dari 3 keluarga ditangkap, dijatuhi hukuman hingga 16 tahun penjara, dengan properti senilai 50 juta euro disita negara. Namun perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Ancaman pembunuhan berdatangan, termasuk pesan yang menjanjikan 45 peluru, satu untuk setiap orang yang ditangkap. Lalu para pelanggan, pemasok, bahkan bank menghilang serentak, dan perusahaannya kehilangan 90% pendapatan. 13 tahun kemudian ia masih hidup, tetapi hidupnya menyusut menjadi 20 langkah. Jarak antara rumah dan kantornya, di seberang jendela anti peluru. Ia menyebut dirinya bebas, dan mungkin disitulah harga yang paling nyata dari melawan. Negara bisa memenjarakan para pemeras, tetapi tidak bisa memaksa masyarakat untuk tetap berbelanja di toko orang yang berani melawan. Uang hasil pemerasan dan narkoba itu tidak bisa langsung dibelanjakan. Ia harus melewati satu lapisan tersembunyi terlebih dahulu, sebuah proses yang dalam istilah keuangan disebut pencucian uang atau money laundering. Sederhananya, pencucian uang adalah upaya menyamarkan uang hasil kejahatan agar tampak berasal dari bisnis yang sah, mengubah uang kotor menjadi tampak bersih, sehingga tak seorang pun bertanya dari mana asalnya. Sebagian besar kekayaan organisasi ini diparkir jauh dari tanah asalnya, mengalir lewat skema keuangan berlapis di negara-negara suaka pajak, yaitu yurisdiksi yang sengaja menyembunyikan pemilik uang dari pengawasan. Namun sebagian kecil dari uang itu pulang kampung, dan ia pulang dalam wujud yang paling kokoh sekaligus paling kasat mata, beton. Dari titik inilah sebuah kisah kecil yang menyingkap perkara berskala luas dimulai. Di kota pesisir Brancaleone, sebuah proyek properti mewah bernama Permata Laut dipasarkan kepada para pensiunan Inggris yang mencari matahari. 400 apartemen menghadap laut, 4 kolam renang, lapangan tenis, dan lapangan golf. Seorang perempuan Inggris menjual seluruh asetnya di London dan menanamkan tabungan seumur hidupnya di sana. Sebuah taruhan penuh pada janji laut dan matahari yang tampak begitu meyakinkan. Lalu pada tahun 2012, polisi datang dan menyegel semuanya. Proyek impian itu diduga merupakan mesin pencucian uang senilai 200 juta euro, melibatkan 5 pejabat daerah yang korup dan seorang yang disebut tokoh fiktif. Tokoh fiktif yaitu orang yang dipinjam namanya untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya. Ketika ditemui, ia ternyata hanya menjalankan dealer mobil kecil, berstatus tahanan rumah, dan menyangkal semuanya sebagai konspirasi politik. Sementara itu, perempuan Inggris tadi tinggal sendirian di kompleks setengah jadi yang disegel, terjebak di antara tabungan yang hangus dan perkara yang tak kunjung selesai, satu wajah yang jarang muncul dalam statistik. Dari kisah kecil ini, kita bisa membaca gambaran yang lebih besar. Korban pencucian uang tak terbatas pada negara yang kehilangan pajak, tetapi mencakup pula orang-orang biasa yang tanpa sadar membeli mimpi di atas fondasi uang haram. Lalu bagaimana negara Italia melawan semua ini? Jawabannya membawa kita pada salah satu inovasi hukum paling penting di dunia dalam sejarah pemberantasan kejahatan terorganisir. Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke tahun 1982. Setelah serangkaian pembunuhan tokoh anti-mafia, Parlemen Italia mengesahkan sebuah pasal yang dikenal sebagai 416 bis, yang menciptakan delik baru bernama asosiasi bertipe mafia, sebuah kategori kejahatan yang belum pernah ada sebelumnya. Sederhananya, di Italia, seseorang bisa dihukum hingga belasan tahun penjara, tidak hanya karena membunuh atau memeras, tetapi karena terbukti menjadi bagian dari organisasi mafia itu sendiri. Keanggotaan menjadi kejahatan. Kejahatan semacam ini tidak dikenal di Prancis, di Jerman, maupun di sebagian besar negara lain. Dan inilah senjata utama yang memungkinkan penangkapan massal, sebuah cara yang mustahil dilakukan tanpa payung hukum tadi. Dalam satu operasi yang direkam dokumenter,
200 polisi bergerak pukul 2 dini hari membawa amplop tertutup berisi identitas target yang baru boleh dibuka menjelang keberangkatan, sebab kebocoran dari aparat yang korup adalah risiko nyata. 29 orang ditangkap malam itu, termasuk seorang bos berusia 70 tahun yang mengelola klannya dari apartemen sederhana, dan seorang akuntan klan berusia 38 tahun. Tak ada perlawanan bersenjata sama sekali. Para tersangka menyerahkan diri dengan tenang, seolah penangkapan hanyalah bagian dari siklus bisnis biasa, lalu menyerahkan sisanya kepada pasukan pengacara mereka. Dari sini tampak bahwa negara berhadapan bukan dengan pemberontak, tetapi dengan sebuah institusi. Dan memang, sang bos dibebaskan 1 bulan kemudian melalui celah prosedural. Sebulan penuh operasi raksasa, 200 personel, dan hasilnya menguap di meja hijau. Sebuah keseimbangan yang jauh lebih pelik ketimbang pertarungan menang kalah. Sementara itu, para buron lenyap ke dalam bunker yang dibangun di bawah rumah-rumah biasa, tersembunyi oleh tangga geser dan langit-langit palsu, tempat mereka bertahan berbulan-bulan, tetap mengendalikan bisnis dari kegelapan. Di titik inilah sebuah kesadaran mengendap perlahan. Imperium ini tidak sedang menantang tatanan sosial di wilayah itu. Ia telah menjadi tatanan itu sendiri, dan negara dengan segala operasi raksasanya seringkali hanyalah satu pemain lain dalam keseimbangan yang sama. Meski demikian, negara terus menaikkan taruhannya, dan pada akhir 2019, sebuah operasi terbesar mulai bergerak, membawa kita pada pertanyaan yang mengusik. Apakah satu-satunya cara memutus darah adalah menyelamatkan darah itu sebelum sempat diambil sumpahnya? Namun di tengah keheningan yang nyaris sempurna itu, selalu ada suara-suara kecil yang menolak padam. Dan yang paling jarang dibicarakan, mungkin, adalah suara para perempuannya. Dalam susunan organisasi ini, perempuan menempati posisi yang ganjil. Mereka nyaris tak pernah diambil sumpahnya sebagai anggota, namun merekalah urat nadi yang menyalurkan hidup ke seluruh tubuh persaudaraan. Mereka menjadi istri yang menjaga rahasia, ibu yang membesarkan calon anggota, dan mempelai dalam perkawinan-perkawinan yang dirancang untuk merekatkan aliansi antar klan. Dari sinilah lahir sebutan yang tepat bagi mereka, penjaga kode yang tidak pernah menandatangani kodenya. Dan karena itulah, ketika seorang perempuan memberontak, guncangannya bisa melampaui 1000 penangkapan. Yang runtuh bukan seorang bos, tetapi fondasi diam yang menopang semuanya. Kisah Lea Garofalo menjadi contoh yang paling menyayat. Lahir di dalam keluarga itu dan menjadi pasangan seorang anggotanya, ia memutuskan bersaksi kepada negara, menjadi seorang pentito, yaitu mantan orang dalam yang membelot demi hukum. Ia melakukannya demi satu alasan sederhana, memutus rantai itu untuk putrinya. Namun pada tahun 2009, ia dibujuk kembali oleh pasangannya sendiri ke Milan, lalu menghilang. Persidangan kemudian mengungkap bahwa ia dibunuh dan jasadnya dibakar selama berhari-hari untuk menghapus jejak. Dan yang menghancurkan hati siapapun yang mengikuti kasus ini, eksekusi itu diperintahkan oleh ayah dari anaknya sendiri. Namun cerita tidak berakhir di situ. Putrinya yang saat itu baru remaja, memilih jalan yang sama dengan ibunya, bersaksi di pengadilan, menghadap para pembunuh ibunya, dan memastikan mereka divonis. Dari satu keluarga yang sama, 2 generasi perempuan mempertaruhkan segalanya untuk melawan apa yang oleh generasi terdahulu diyakini sebagai takdir. Inilah retakan pertama pada tembok kekerabatan itu. Namun retakan itu langka. Di kota Siderno, 32 pembunuhan dalam beberapa tahun terakhir dilaporkan belum terpecahkan, sebab tidak ada satupun saksi yang bersedia bicara. Omerta, kode diam itu, tetap menjadi bahasa yang paling fasih. Di kota itu pula, seorang ayah bernama Mario mengunjungi makam putranya 4 kali seminggu selama 10 tahun. Putranya tewas ditembak di kepala karena membela ayah tirinya yang diperas. Berbeda dari kebanyakan keluarga korban, Mario menolak diam dan mengajukan gugatan perdata, sesuatu yang sangat langka di wilayah ini. Ia memilih hukum di tempat yang telah lama menganggap hukum sebagai orang asing. Jawabannya datang dalam bentuk lubang peluru di dinding rumahnya, dan sekaleng bensin yang diletakkan di depan pintunya di tengah masa persidangan. Sebuah pesan yang tidak memerlukan kata-kata. Ketika ditanya apakah ia pernah berpikir untuk berhenti, jawabannya sederhana. Aku akan berjuang sampai mati, dengan harapan kematianku terjadi secara alami. Ada juga kisah kebun zaitun yang disita negara dari mafia dan diserahkan kepada koperasi warga.
Suatu malam, 640 pohon zaitun berusia ratusan tahun ditebang habis dengan gergaji mesin. 3 tahun kemudian, ratusan pohon lainnya dibakar. Secara ekonomi, penebangan itu diduga menghasilkan 600.000 euro dari penjualan kayu. Namun pesannya, sesungguhnya, bukan soal uang. Pesannya, seperti dikatakan pengelola koperasi itu, adalah sebuah klaim kepemilikan. Pohon-pohon ini milik kami, bukan milik kalian. Sebuah pernyataan kedaulatan yang ditulis dengan gergaji dan api. Bahkan Gereja Katolik, institusi yang selama hampir 2 abad hidup berdampingan dengan organisasi ini di alun-alun yang sama, akhirnya mengambil sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Paus Fransiskus datang dan menyatakan para anggota mafia terkucil dari gereja, sebuah hukuman yang, bagi organisasi yang begitu lekat dengan ritual dan citra kesalehan, mungkin lebih menyakitkan daripada penjara. Sampai di sini, mudah bagi kita menyimpulkan bahwa ini kisah hitam putih. Negara yang baik melawan mafia yang jahat. Namun kenyataannya berlipat rumit, dan kerumitan itulah yang menjelaskan mengapa organisasi ini bertahan hampir 2 abad. Di satu sisi, Italia termasuk negara paling agresif di dunia dalam memerangi kejahatan terorganisir. Undang-Undang 416 bis, penyitaan aset besar-besaran, jaksa yang mempertaruhkan nyawa, dan ribuan penangkapan dalam beberapa dekade terakhir. Namun di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata. Organisasi ini tidak tumbuh di ruang hampa. Ia tumbuh di wilayah dengan pengangguran muda yang termasuk tertinggi di Eropa. Di desa-desa yang oleh penduduknya sendiri digambarkan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Bagi sebagian anak muda di wilayah itu, organisasi ini bukanlah pilihan moral, melainkan satu-satunya perusahaan yang membuka lowongan. Dan keheningan warga yang menyangkal keberadaannya bisa dibaca 2 arah sekaligus. Sebagai kepatuhan yang membuat organisasi ini kebal hukum, atau sebagai strategi bertahan hidup orang-orang yang tahu persis bahwa negara tidak akan berdiri di depan pintu mereka ketika pembalasan datang. Pertanyaan serupa bisa diajukan pada kemiskinan itu sendiri. Apakah wilayah ini miskin sehingga mafia berkuasa? Atau sebaliknya, kekuasaan mafia itulah yang membuat investasi lari, pohon zaitun tumbang, dan wilayah ini tetap miskin? Kedua jawaban itu mungkin sama-sama benar, saling mengunci dalam lingkaran yang berputar sejak 1861. Maka kita kembali ke alun-alun itu pada suatu minggu pagi. Lonceng gereja berbunyi, dan seorang pengunjung yang bertanya akan menerima jawaban yang sama seperti puluhan tahun lalu. Di sini tidak ada apa-apa, kami orang baik. Jalanan berbatu yang membuka kisah ini kini terasa bagai benteng yang tenang dan tak terkalahkan. Dan pertanyaannya tak lagi soal apakah negara bisa menangkap para bos, tetapi ini, selama dunia terus membeli apa yang mereka jual, siapa yang menghidupi imperium ini? Mereka atau kita semua?